Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevinka Putri Fitriana dari kelas 6 SIP 4 NIM 18622012550 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh resiko inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap return saham. Studi empiris pada perusahaan manufakturing subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Di bab 1 ada latar belakang, yaitu return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya, menurut Robert Ang tahun 2001. Dalam teori pasar modal, tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal atau saham perusahaan go public biasa diistilahkan dengan return. Dalam pasar saham tidak selalu menjanjikan suatu return yang pasti bagi investor. Namun beberapa komponen return saham yang memungkinkan pemodal meraih keuntungan adalah dividen, saham bonus, dan capital gain. Komponen suatu return terdiri dari dua jenis, yaitu current income, pendapatan lancar, dan capital gain atau keuntungan selisih harga. Current income adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran bersifat periodik seperti pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dan sebagainya. Adapun komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih harga jual dengan harga beli suatu instrumen investasi. Tentunya tidak semua instrumen investasi memberikan komponen return berupa capital gain atau capital loss. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar instrumen investasi yang bersangkutan, yang berarti bahwa instrumen investasi tersebut habis diperdagangkan di pasar. Rumusan masalah yang pertama, apakah resiko inflasi berpengaruh terhadap return saham? Yang kedua, apakah resiko tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham? Yang ketiga, apakah resiko nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap return saham? Di bab 2 ada kajian teoritis dan hipotesis penelitian. Yang pertama ada signaling teori, yaitu teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar yang berupa informasi. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan dengan baik, serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya sendiri. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Menurut Irfan tahun 2002 dan Ansor tahun 2010 memberikan pendapat teori signaling menjelaskan bahwa perusahaan melaporkan secara sukarela ke pasar modal agar investor mau menginvestasikan dananya. Manajer akan memberikan signal dengan menyajikan laporan keuangan dengan baik agar nilai saham meningkat. Yang kedua ada teori return saham. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Dalam teori pasar modal, tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal biasa diistilahkan dengan return. Dalam pasar saham tidak selalu menjanjikan suatu return yang pasti bagi investor. Namun beberapa komponen return saham yang memungkinkan pemodal meraih keuntungan adalah dividen, saham bonus, dan capital gain. Yang ketiga ada inflasi. Menurut Tan De Lilin tahun 2010 menyatakan bahwa inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dari investasi. Sebaliknya, menurut Sudarsono dan Sudiyatno tahun 2016, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan real. Yang keempat, tingkat suku bunga.
Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan ekspektasi dari return yang tidak sesuai kenyataan, sehingga investor akan lebih tertarik untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito daripada membeli saham. Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya produksi, sehingga akan menyebabkan meningkatnya harga jual barang, sehingga minat akan barang tersebut menjadi menurun, yang berdampak langsung pada keuntungan penjualan. Suku bunga yang rendah akan merangsang investasi dan aktivitas ekonomi yang akan menyebabkan harga saham meningkat. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah atau disebut juga kurs adalah perbandingan nilai atau harga mata uang rupiah dengan mata uang lain. Nilai tukar digunakan untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing negara, sehingga perdagangan di antara dua negara atau lebih yang memiliki mata uang yang berbeda dapat melakukan transaksi ekonomi. Apabila rupiah melemah dan dolar menguat, maka hal ini membuat investor lebih memilih untuk berinvestasi dalam bentuk dolar dibandingkan dengan berinvestasi pada surat-surat berharga. Hal tersebut akan mengurangi minat investor untuk membeli saham, sehingga berdampak pada return perusahaan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh inflasi terhadap return saham. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overheat. Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Pengaruh inflasi terhadap return saham dalam penelitian yang dilakukan oleh Kuornu tahun 2012, Adusei tahun 2014, dan Kudryavtsev tahun 2014 mendapatkan hasil bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara inflasi dengan return saham. H1, inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga. Hasil penelitian ini mendukung Miskin tahun 2010 yang menyebutkan bahwa apabila suku bunga terlalu tinggi, maka biaya peminjaman juga semakin tinggi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembayaran dividen dan tingkat return saham yang menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham. H2, suku bunga berpengaruh signifikan dan hubungan pengaruh positif terhadap return saham. Yang ketiga, pengaruh nilai tukar terhadap return saham. Hubungan antara nilai tukar rupiah dan return saham dengan menggunakan data terlihat pergerakan perdagangan saham 6 negara dan menentukan bahwa apresiasi uang domestik berpengaruh negatif pada pergerakan saham domestik suatu perekonomian yang didominasi impor. Menurut Jogianto tahun 2002, nilai tukar rupiah maupun indeks harga saham gabungan untuk jangka pendek maupun jangka panjang bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. H3, nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap return saham. Di bab 3 ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan dalam penelitian ini adalah berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiono tahun 2014, metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar rupiah berpengaruh langsung terhadap return saham. Inflasi merupakan peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Indikator untuk mengukur inflasi yaitu dengan indeks harga konsumen atau IHK. Tingkat suku bunga adalah suku bunga nominal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur setiap bulannya dan diumumkan kepada publik. Fungsi suku bunga yaitu sebagai suku bunga acuan bank-bank umum dan sebagai suku bunga SBI. Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain, yaitu selisih antara harga saham atau closing price periode sekarang dengan harga saham periode sebelumnya.
Selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel. Variabel dependent atau Y adalah tipe variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependent adalah return saham pada saat penutupan akhir tahun. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Actual return digunakan dalam menganalisis data adalah hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham individual periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Dapat ditulis dengan rumus R sama dengan PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Keterangan PT adalah harga saham closing price periode sekarang, PT-1 harga saham closing price periode sebelumnya. Variabel independen atau X atau variabel bebas merupakan variabel yang tidak dipengaruhi atau tidak tergantung oleh variabel lain. Menurut Al-Ghifari tahun 2000. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebas adalah yang pertama ada inflasi atau X1. Inflasi merupakan suatu tingkat inflasi yang terjadi pada penutupan tahun. Data inflasi merupakan data dari BPS atau dari Bank Indonesia atau BI. Rumusnya yaitu INF sama dengan IHKN dikurang IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikali 100. Keterangan INF yaitu inflasi bulan N, IHKN indeks harga konsumen bulan N, IHKN-1 indeks harga konsumen bulan N-1. Yang kedua, tingkat suku bunga atau X2. Suku bunga merupakan suku bunga sertifikat Bank Indonesia yang terjadi pada penutupan tahun. Data ini diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. Yang ketiga ada nilai tukar rupiah atau X3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan nilai tukar rupiah yang terjadi pada penutupan tahun. Data ini diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. Rumusnya itu kurs tengah sama dengan kurs jual plus kurs beli dibagi 2. Next, ada definisi operasional variabel penelitian seperti berikut. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan dengan periode buku yang berakhir 31 Desember setiap tahunnya. Yang kedua, perusahaan tersebut menerbitkan laporan tahunan dan catatan atas laporan keuangan tahun 2008 sampai 2010 berturut-turut. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Yang keempat, mempunyai data yang dibutuhkan dalam penelitian, jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dan memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel di atas yaitu sebanyak 140 perusahaan setiap tahunnya, sehingga diperoleh total sampel selama 3 tahun yaitu 420 observasi. Ada metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti bahwa data yang ada tidak didapatkan dengan melakukan observasi atau penelitian langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BI, Biro Pusat Statistik atau BPS, situs resmi Bank Indonesia, dan Pusat Referensi Pasar Modal, dan Indonesia Capital Market Directory. Yang ketiga, pengumpulan data yang digunakan melalui 2 cara, yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data-data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Next, ada metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran secara umum karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, mean, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jarque-Bera. Yang kedua, estimasi regresi data panel.
Ada common effect model, merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model lainnya. Dengan kata lain, pada common effect model, perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Ada fixed effect model, adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antara objek dan dalam koefisien regresi yang sama. Ada random effect model, diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antara sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Yang ketiga, teknik pemilihan model regresi data panel, yaitu uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Yang kedua ada uji Hostman, digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau dengan model yang diperoleh dengan pendekatan fixed effect model. Yang ketiga uji Lagrange multiplier, digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Next ada uji hipotesis, ada 3. Yang pertama uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Formulasi pengujian F sebagai berikut. Jika signifikan F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika signifikan F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada uji R atau koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika R2 semakin besar atau mendekati 1, maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya, apabila R2 semakin kecil, mendekati 0, maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jika jadi besarnya R2 berada di antara 0 strip 1 atau 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Yang ketiga ada uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Keterandalan regresi berganda sebagai alat estimasi sangat ditentukan oleh signifikansi parameter-parameter yang dalam hal ini koefisien regresi. Uji T digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independensinya. Formulasi pengujian T sebagai berikut. Jika signifikan T hitung lebih dari tabel, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika signifikan T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel preditor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Selain itu, regresi data panel juga digunakan untuk melakukan peramalan variabel respon pada setiap sektor yang ada. Namun, untuk meramalkannya perlu dilakukan peramalan terlebih dahulu untuk variabel preditornya pada masing-masing sektor. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam
analisis regresi dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square atau OLS. Regresi data panel adalah gabungan antara cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu dan jumlah individu, maka dengan data panel kita memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel.